Oke pemirsa, tentunya kita kembali lagi ya di segmen berikut ini ya. Ya, betul sekali Sulaiman. Kayaknya kamu ada rada-rada ini ya, memanggil namaku. Oke, nanti kita selesaikan di belakangnya sebentar. Hilangkan kata kaknya ya, supaya lebih akrab. Oh gitu, oke nggak apa-apa sih. Nanti di belakang layar aja. Oke, lanjut lagi. Nah, Caca ini kan Bu, mulai modelnya dari kelas 1 SD ya Bu ya. Nah, itu kemarin sampai bisa ikut lomba-lomba, ikut apa, bisa catwalk di depan banyak orang, dapat piala, itu butuh waktu berapa lama Bu? Setelah dia latihan di ARE, ya waktu ITM itu memang difokus. Tapi setelah dari ARE itu, alhamdulillah Caca kadang 2 hari sebelum lomba, dia latihan paling 2 jam saja sudah bisa. Sudah bisa? Iya, dia latihan. Bahkan waktu Putri Citra sama Putri Tenun, itu latihannya jam 9 pagi. Jam 4 sore dia tampil. Serius, Caca? Iya. Serius? Iya. Emang nggak susah gitu? Enggak. Enggak ya? Gampang-gampang aja ya? Iya. Gampang-gampang aja. Anaknya senang, jadi dari dalam. Yang penting saya jaga bad moodnya aja. Anak-anak kan kalau bad mood itu, kalau dia agak ini capek atau apa, saya alihkan ke yang lain-lain supaya dia tidak kepikiran dan jangan ditekan, itu saja. Karena kalau kita, kamu harus juara, jangan. Saya hanya bilang, Caca tampilkan yang terbaik, yang Caca sudah usaha, Mama doain, Mama support, adapun nanti juaranya itu bonus. Wah. Kalau mau minta marah, saya bilang enggak. Itu aja. Jadi nggak pernah nangis ya Caca ya? Enggak pernah. Oke, dan dipukul nggak pernah ya? Enggak dong. Ya kan Caca disayang dong sama Maminya. Disayang dong. Kalau kita yang mau hambur. Nggak ada tentram-tentramnya gitu. Tapi nih Yayan, kalau dilihat ya, dari segi informasi Mama yang berikan kepada Caca, terus juga ini menjadi kayak contoh ya buat ibu-ibu di luar sana bahwa jangan pernah untuk menekan anaknya lebih. Betul ya. Kayaknya Sulaiman tertekan sekali ya. Enggak. Kayak ini sindiran. Oh, bukan ya. Supaya anaknya juga enggak bad mood, supaya semangat juga dalam ikut lomba kan. Nah, tadi kan dibahas sama ibunya Caca bahwa selalu menjaga moodnya Caca supaya bagus terus. Nah, biasa kalau moodnya Caca lagi nggak bagus itu pada saat-saat apa tuh Bu? Kalau selama ini dia nggak pernah juga bilang ini, saya nggak, alhamdulillah ya, anaknya menurut. Memang dari kecil penurut, jadi hanya kadang kalau ada dedinya, dia punya papaku mana, papaku mana. Di situ dia agak, saya telepon, cepat kamu datang, anakmu mau nonton. Kalau enggak memang kalau misalnya kita kan namanya ASN, Bapak kadang keluar daerah, jadi udah diantisipasi memang. Caca kamu tampil tanggal segini, Papa nggak datang. Caca maklum karena Caca cari duit. Itu juga untuk Caca, dia bisa memahami. Wah. Tapi ada Om Pardan sama Kakak Rayannya harus tampil. Oh gitu. Jadi kadang dia sebagai pimpinan ARE, sebagai pelatih, jadi beban juga. Dan saya bilang, kalian adalah supporter Caca dan motivasi Caca. Jadi tolong sempatkan waktu. Walaupun nampak, nanti kalau sudah lomba nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting dia lihat dulu. Namanya juga anak-anak kan, kita harus ya pandai-pandai lah. Bagaimana menghibur hatinya. Itu aja yang membuat dia nggak ini. Berarti selama ini setiap Caca ikut lomba selalu ada pelatihnya datang juga di lokasi? Iya, kebetulan biasa juga mereka juga pelatihnya sebagai penyelenggara lomba. Karena juga kalau tempat lain seperti WPI, Wajah Pesona Indonesia, Pesona Batik itu kan organisasi lain yang melaksanakan. Tapi memang tolong salah satu kalian harus muncul. Dan memang sebagai juga teacher dalam ini, pasti dia lihat juga penampilan anak-anak didiknya. Tanpa membedakan, tapi Caca menganggap mereka bagaimana ya? Oh, ada Om Pardan, ada Kakak Rayan. Jadi kalau ada dedinya, alhamdulillah semua lengkap. Bukan main. Turun, Mami, bagus ya tampil. Bagus. Oke, jadi memang Om Pardan, dedinya juga itu menjadi penyemangatnya juga ya. Oke, jadi Om Pardan jangan pernah ya untuk kabur kalau lagi lomba. Jangan pernah tinggalkan Caca ya. Nanti Cacanya menangis. Iya Caca? Iya. Emang senang kalau didampingi sama pelatih? Iya. Kenapa? Kalau enggak biasanya kan kalau Caca tampil kan ada yang tepuk tangan. Kalau nggak ada yang tepuk tangan. Oh gitu. Iya. Kalau Mami sering tepuk tangan juga untuk Sering. Caca? Sering. Iya. Berarti ada dong. Iya. Tapi kalau sama pelatih beda ya, lebih spesial. Kalau kita berdua yang jadi supporter bisa tidak?
Kok, Boleh ya? kok berpikir sih? Kok mikir sih? Boleh dong. Aduh, apa maksudmu? Apa maksudnya ini Caca? Kita ini keras loh kalau tepuk tangan. Bisa. Kita ada suaranya juga kalau tepuk tangan. Bernada. Terus kita ada apa namanya? Apa sih? Alunan-alunannya. Mau tidak? Tahu Lihat lagi dong. mungkin. Oke. Nah, Bu, Caca ini kan dari kelas 1 SD sudah mulai menggeluti dunia model. Nah, apakah ada kesulitan-kesulitan kemarin-kemarin selama Caca masuk di entertainment ini juga khususnya? Alhamdulillah sebagai bundanya, yang namanya dunia modelin kan, macam sekarang harus ada perkenalan. Di usianya yang sedini ini, memang saya udah mempersiapkan. Karena kadang kan anak-anak itu malu. Jadi untuk menghindari rasa malunya, karena Caca ini agak malu-malu dikit awalnya, ya saya ikutkan sekolah kepribadian di Clarissa oleh Ibu Joko, supaya bagaimana bisa dia membawakan diri, cara berbicara, cara makan, cara duduk. Kalau catwalk-nya juga kan sudah ada yang khusus, sehingga alhamdulillah kebetulan kemarin waktu diterima oleh Kementerian Pariwisata oleh Pak Menteri sendiri, setelah saya lihat foto-fotonya mereka bilang Kentara Didikan Putri, Pendidikan ada sekolah kepribadian. Memang dia bisa membawakan dirinya, walaupun di usianya sebenarnya anak-anak kan biar bagaimana duduknya harus tegak, tangan tidak boleh di meja, itu dia laksanakan apa yang pernah diajarkan. Keren. Berarti emang Caca ada kelas khususnya juga ya buat Iya, alhamdulillah saya kasih sekolah di situ di sekolah kepribadian Clarissa, pimpinan Ibu Joko. 3 bulan di situ dia belajar. Ya saya karena kami orang tua namanya anak, kalau kita sampaikan dia dengar. Setelah itu bagaimana ya? Sendiri jadi anak bagaimana kalau orang tua? Lebih dia dengar mungkin dari luar. Jadi cara saya seperti itu. Sehingga alhamdulillah dia bisa laksanakan apa yang diajarkan oleh gurunya. Karena kami hanya mensupport. Betul. Mensupport apa yang menjadi kegiatannya, apa yang menjadi keinginannya. Dengan catatan yang pertama itu sekolah nggak boleh ketinggalan. Gitu. Jadi itu kemarin Bu dimasukkan di sekolah kepribadian Clarissa Bu ya. Itu dia butuh berapa bulan nih Bu? Kemarin itu kan dia sekolah Sabtu sampai Senin sampai Jumat. Jadi itu dia belajar hanya 2 jam. 2 jam. Selama 3 bulan itu pun tidak full. Jadi materinya itu kadang dibawa pulang di rumah. Ya kebetulan juga Bunda ini kan istri pimpinan juga pernah ikut sekolah begitu, pernah di kader begitu. Jadi kalau ada materinya saya ajarkan ini, Caca nggak boleh gini. Jadi diajarkan sana juga. Pulang dia tanya, Mumi kalau yang begini ya kayak gitu, begini. Jadi nyambung. Jadi ditambah juga ya sama Ibu. Alhamdulillah anaknya ini ya Bu ya nurut ya Bu. Ya alhamdulillah itulah yang saya katakan satu kelebihannya Caca sampai hari ini dia jadi anak penurut. Mudah-mudahan sampai kelak biar jadi Putri anak Indonesia ya, anak saleh. Yang ini kan takut berdosa ya sama orang tua. Takut durhaka ya? Takut ya? Jangan kayak ya nih. Dia nggak takut durhaka ya. Kamu ya buka aib sendiri. Oke. Nah Ibu melihat perkembangan bakatnya Caca dari kelas 1 SD mulai masuk dunia model sampai sekarang tadi katanya sudah ada 29 piala ya Caca ya. Nah gimana pendapatnya Bu? Nah, sebagai orang tua namanya orang tua ada bangga. Artinya begini, dulu juga Bunda pernah di dunia modelin, tapi yang namanya zaman-zaman dulu masih kurang saingan. Dan kita kan, saya bukan keluarga pejabat atau apa kan, ini menjadi semacam apa? Kadang bapaknya bilang, kamu reinkarnasi anak kamu. Saya bilang, saya tidak reinkarnasi, saya melihat anak-anak itu bercermin kan kepada ibunya. Mungkin dia lihat saya suka bergaya atau apa, berpose, dia ikut. Sehingga setelah dia ikut di dunia modelin, satu nilai tambah buat saya, Caca berani tampil. Caca berani berbicara. Itu. Jadi rasa malu itu sedikit-sedikit mulai tersingkir. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi sebagai orang tua, artinya di sekolahnya juga saya tanya dengan teachernya, bagaimana Caca? Caca kalau di sekolah seperti mengayomi, karena mungkin dia gemuk senang dipeluk-peluk sama teman-temannya, tapi dia tidak pernah kalau ada yang tidak enak gimana Caca? Enggak, saya lapor aja sama Miss, saya nggak mau marahi, kasihan anak orang. So alhamdulillah. Jadi komunikasi 2 arah ada terus. Saat tampil juga kalau dia juara 3, kan tidak selamanya juga mau juara 1 kan. Kadang dia sedih.
Kadang dia sedih, saya bilang nggak boleh. Namanya kita hidup bersaing, tidak selamanya kita mau dapat yang terbaik. Tapi Caca udah juara hati bunda. Wah. Sudah juara di hati Momi, juara di hati Papa, dan juara di hati pelatih. Sehingga itu menjadi motivasi dia. Terus pada saat ibu ngomong kayak gitu ke Caca, Caca gimana tanggapannya? Senang. Senang aja gitu. Iya. Jadi senang ya didukung sama mami, sama pelatih. Tapi Caca pernah dimarahin tidak sama pelatih? Nggak pernah. Nggak pernah Jujur ya. Oh, atau karena ada pelatihnya di sini? Nggak pernah dong ya. Caca kan anaknya nurut, ya kan, dan berbakat. Oke? Iya. Oke. Nah kita break dulu ya kelas Sulaiman. Nurut Betul tidak? sekali. Nurut. Nurut ya. Kapan nurutnya? Sekarang udah nurut, sekarang kita mau berikan Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di inspirasi kita.